Shalom saudara, semoga saudara ada di kondisi yang terbaik, sehat, dan di dalam pertolongan dari kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bersyukur kepada Allah Tritunggal yang terus menolong dan menyertai kami. Dan hari ini kami mau belajar merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membuka di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Nah, saudara, sebelumnya saya mengajak kita untuk lebih fokus nanti pada ayat ini, namun beberapa bagian saya akan bacakan pada ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan balik mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ayat yang ke-11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambil bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nah, saudara, ketika kemudian kita membaca khususnya ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 ini, saudara, kita melihat bahwa tampaknya poin ini lebih kepada ketaatan kepada firman, ya, firman yang tertulis. Nah, saudara, tentu itu tidak menjadi keliru, tidak menjadi salah, itu sah. Kalau kemudian kita bicara tentang ketaatan kepada firman, maka sebetulnya kita mengalami pergumulan di sana. Kita harus jujur bahwa roh itu penurut, tetapi daging lemah. Kita berhadapan dengan daging kita yang seringkali tidak mudah untuk tunduk pada hukum Allah. Nah, saudara, oleh karena kehadiran jiwa Allah, kehidupan Allah di dalam kehidupan kita, maka sebetulnya kita akan kemudian dimungkinkan untuk menjadi taat kepada firman. Nah, saudara, ketika kemudian kita melihat kepada kekuatan daging kita, maka kita melihat firman itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Daging kita itu berontak terhadap firman Allah,
Oleh karena apa? Daging kita itu kan dosa. Sementara firman itu suci, kudus. Ketika kemudian daging kita itu berhadapan kepada firman yang kudus dan hidup itu, maka kita mengalami pergumulan yang amat serius di sana. Maka sekali lagi saudara, ketaatan kepada firman itu adalah oleh karena pertolongan daripada Allah. Tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri, tidak mungkin dengan hasrat kita sendiri. Ingat, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 menegaskan kepada kita bahwa kecenderungan seluruh batin kita, hati kita, keberadaan hidup kita itu adalah kecenderungan kepada kejahatan. Jadi sulit untuk kemudian kita berkata kita akan menjadi taat kepada firman. Nah, tetapi ketika kehadiran Allah, kehadiran jiwa Allah di dalam jiwa kita, maka kita dimungkinkan untuk kemudian menjadi taat. Nah, saudara, firman, kalau kita kemudian membaca di dalam Mazmur, maka firman itu sebetulnya lebih manis daripada madu. Ya, lebih manis, lebih nikmat daripada lebih manis daripada anggur, ya. Lebih nikmat daripada madu. Dia begitu menghidupkan kita. Oleh karena firman itulah yang kemudian memberikan kita sukacita, memberikan kita ketenangan, memberikan kita kelegaan. Oleh karena firman. Kalau tidak ada firman, saudara, maka hidup kita itu menjadi gersang. Hidup kita itu menjadi tidak ada artinya. Tetapi kita bersyukur dengan kehadiran firman itu, maka kita menjadi hidup. Nah, orang yang lekat dengan firman, dikatakan oleh Mazmur 1 itu akan mendapatkan berkat. Dalam terjemahannya memang berbahagialah, tetapi kata yang digunakan sebetulnya lebih kepada diberkatilah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kenapa? Karena dia akan dituntun, saudara. Firman itu akan menuntun seseorang, jiwa seseorang itu dituntun oleh firman dan mendekat kepada Allah. Nah, saudara, seluruh pergumulan hidup kita ini, masalah terbesar hidup kita ini adalah masalah kedekatan kita dengan Allah, keselamatan jiwa kita di hadapan Allah. Itu masalah terbesar, bukan masalah sakit penyakit yang tak kunjung reda, bukan soal ekonomi yang morat-marit atau pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, bukan. Tapi masalah yang sangat fundamental dalam kehidupan kita itu adalah masalah keselamatan jiwa kita, kedekatan kita dengan Allah. Maka ketika firman itu ada, maka ia akan menuntun kita kepada Allah dan itu akan melegakan kita. Itu akan memberikan sukacita kepada setiap kita. Nah, menariknya saudara, teks ini kemudian dikutip di dalam Roma, dikutip oleh Paulus di dalam pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan kepada setiap kita. Roma 10 ayat yang ke-6 dan ke-8. Dia katakan begini. Tetapi kebenaran karena iman berkata kepada demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 itu, bahwa dikatakan di sana firman itu tidak jauh. Di dalam ayat yang ke-11 itu, kita menemukan sebetulnya bagaimana kemudian Musa itu memberikan secara negatif, instruksi negatif. Dia katakan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Lalu kemudian istilah itu diterjemahkan, tidak sukar dan tidak jauh itu seperti ini loh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita, untuk memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambil bagi kita, untuk memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Saudara, tidak.
Tetapi ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Mulut dan hati itu sebetulnya gambaran dekatnya firman itu. Firman itu tidak jauh, firman itu dekat di mulut. Ada seorang penafsir mengaitkan dengan Shema Israel di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ya, bicara tentang bagaimana ajarkan kepada anak-anak ya, di lengan, di jidat, ketika tidur, ketika makan, ajarkan firman itu karena dia dekat sekali. Dia dekat, tidak jauh ya, di mulut dan di hati. Satu penggambaran yang sangat dekat sekali. Nah, Saudara, Paulus mengaitkan hal itu pada pemberitaan tentang Kristus. Jadi dekatnya firman itu kepada kita sekarang adalah di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak jauh, tidak jauh. Nah, maka dikatakan sekali lagi kepada kita, maka firman itu dekat. Dengarkan berita tentang Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit dan memberikan keselamatan kepada kita. Itu nanti yang akan kita lihat pada ayat yang ke-14, Saudara. Perintah yang diberikan kepada kita itu, ya, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada Allah, jika mereka tidak percaya kepada Dia. Bagaimana mereka percaya jika mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar jika tidak memberitakannya? Dan di sana dikatakan, Saudara, ada kebahagiaan. Bahagianya orang yang membawa berita keselamatan, bahwa di dalam Yesus Kristus lah keselamatan tergenapi, utuh dan sempurna, tidak pecah, tidak bias, sempurna adanya. Maka pembelajaran bagi setiap kita, saudara, ketika kita bicara, membaca bahwa firman itu dekat dengan mulut dan hati kita, saudara-saudara, dengarkanlah berita tentang Kristus Yesus dan beritakan. Dia dekat. Dengarkan, berikan telinga pada berita keselamatan yang datang daripada Allah. Berikan telinga, berikan hati untuk mendengarkan pengajaran dari firman, dari surgawi. Pengajaran yang menghidupkan, pengajaran yang memberikan kita terang, semakin mencintai, semakin mengasihi Tuhan kita. Nah, saudara, sekali lagi di dalam bagian ini, Paulus mengutip, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ini kaitannya, saudara, bahwa dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sekali lagi, saudara, bagaimana kaitan hal ini? Bahwa berita firman itu dekat dengan kita. Ketika kita memberikan telinga, memberikan mulut kita, memberikan hati kita kepada Kristus Yesus, mengaku bahwa Dia satu-satunya keselamatan dalam hidup kita. Saudara, maka apa yang kemudian kita lakukan? Saudara, ketika kemudian kita bicara tentang bahwa Kristus itu keselamatan dan Tuhan kita, maka ini bicara tentang bagaimana ketundukan kita kepada Dia. Bahwa tidak ada lagi yang kita harapkan, tidak ada lagi yang kita andalkan kecuali Yesus Kristus. Maka saudara-saudara atau keluarga saudara yang masih percaya dengan Samael, Sofia, ya, pendoa-pendoa yang dikenal begitu, masih percaya dengan hukum nenek moyang, dengarkan berita tentang Kristus Yesus, utuh, Raja Allah kita, yang kita sembah, yang kita layani, yang kita dengar itu adalah Kristus Yesus saja. Yang pertama. Yang kedua, saudara, maka
sering-seringlah membaca Alkitab. Sehingga dari situ kita akan kemudian belajar. Ya, banyak ini harta, mutiara yang tidak ternilai harganya. Terlalu besar. Dan itu akan menghidupkan, itu akan menguatkan, dan itu akan memberkati setiap kita. Menuntun jiwa kita sehingga kita tidak menjadi lemah. Meskipun kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesulitan, berbagai air mata. Bersandarlah kepada firman Allah yang hidup. Maka kita akan menjadi tenang dalam hidup ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau yang menolong, memberkati setiap kami untuk melakukan dan menaati firman-Mu. Terima kasih Engkau menjadi Allah yang menguasai, mendominasi, dan berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya Gitara Roma, Tuhan memberkati.